Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfian Rizky Pahlevi bersama Bapak Dr. Andes Hamijo MPD dan Bapak Dr. Andes Darsono MKom dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Profil Berpikir Kritis Siswa Menyelesaikan Masalah Open-Ended Materi Program Linier Berdasarkan Langkah Polya. Pendahuluan, OECD tahun 2008 merilis 6 keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Salah satunya yaitu Critical Thinking and Problem Solving. Lalu, Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2016 juga merilis bahwa penguatan pendidikan karakter di sekolah harus dapat menumbuhkan karakter siswa untuk mampu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi yang mampu bersaing di abad 21. Berdasarkan dua rilisan tersebut, dapat diketahui bahwa berpikir kritis adalah salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan pada abad 21 ini. Lalu, dari penelitian Sulistiani dan Masrukan tahun 2016 yang menyebutkan bahwa berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pembelajaran di kelas, khususnya dalam pembelajaran matematika. Lalu penelitian yang kedua yaitu dari Widodo DKK pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kemampuan berpikir kritis perlu dimiliki oleh mahasiswa pendidikan matematika sebagai calon guru matematika. Berdasarkan dua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa matematika dan berpikir kritis adalah dua hal yang sangat berkaitan erat satu sama lainnya, sehingga timbullah penelitian yang berjudul Profil Berpikir Kritis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Open-Ended Materi Program Linier Berdasarkan Langkah Polya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seperti apa profil berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah open-ended pada materi program linier berdasarkan langkah polya yang ditinjau berdasarkan kemampuan matematika siswa. Lalu untuk kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemampuan matematika dari NCTM 2000. Lalu yang kedua, karakteristik dan indikator berpikir kritis dari ENIS 2013. Yang ketiga, menyelesaikan masalah menggunakan langkah polya tahun 1957, lalu open-ended dari Suhirman 2003, serta materi program linier dari kurikulum 2013. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan selama 4 bulan dari Maret sampai Juni di SMA Negeri 1 Kediri. Penelitian ini menggunakan Google Meet dan Edmodo secara daring karena memang masih dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Untuk kelas penelitiannya yaitu 11 MIPA E yang terdiri dari 36 siswa yang mengikuti tes kemampuan matematika dan diperoleh 3 siswa yang merepresentasikan masing-masing dari kemampuan matematika tinggi, kemampuan matematika sedang, kemampuan matematika rendah. Lalu, ketiga subjek tersebut diberikan tes berpikir kritis dan wawancara. Dilakukan tes dan wawancara karena ini merupakan salah satu triangulasi teknik untuk membuat agar datanya ini itu valid. Untuk teknik analisis datanya menggunakan Mice and Huberman. Berikut hasil dari penelitiannya. Nah, di sini untuk kolom yang pertama berisi tentang karakteristik dan indikator dari berpikir kritis versi ENIS tahun 2019. Di sini kita biasanya menyebutnya dengan karakteristik Frisco. A focus, a reason, E inference, a situation, C clarity, O overview. Lalu disesuaikan dengan langkah penyelesaian masalah dari polya yang ada 4, yaitu memahami masalah, perencanaan penyelesaian masalah, melaksanakan perencanaan, serta melihat kembali. Nah, di sini untuk karakteristik dan indikator berpikir kritis akan dilebur menjadi satu dengan langkah penyelesaian masalah polya seperti berikut. Dari tes berpikir kritis didapatkan hasil bahwa untuk
Subjek kemampuan matematika tinggi yang direpresentasikan oleh SY terpenuhi semua 6 karakteristik tersebut dengan skor 87,5% dengan kriteria tinggi, sedangkan untuk kemampuan matematika sedang yang direpresentasikan oleh NA terpenuhi untuk 3 karakteristik dan indikatornya. Lalu IK juga demikian. Untuk NA memperoleh skor 50%, untuk IK memperoleh skor 45,8% dengan kriteria masing-masing rendah. Berikut untuk pembahasannya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ketiga subjek dapat memenuhi karakteristik dan indikator dari fokus dan reason. Lalu untuk karakteristik inference dan juga situation di sini SY selaku subjek dari kemampuan matematika tinggi dapat memenuhi keduanya, sedangkan untuk NA dan IK hanya dapat memenuhi inference. Untuk situationnya, kedua subjek tersebut tidak dapat memenuhinya. Lalu untuk karakteristik clarity dan overview, SY dapat memenuhinya, sedangkan untuk NA dan IK untuk clarity atau memberikan penjelasan secara lanjut belum dapat terpenuhi. Dan untuk overview dari NA dan IK, dia dapat mengecek kembali jawaban yang telah dia buat, tetapi karena ada kesalahan prinsip, hal tersebut menyebabkan kesalahan saat overview atau saat memberikan pengecekan atas tindakan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu untuk kesimpulannya yaitu subjek kategori kemampuan matematika tinggi memenuhi semua karakteristik berpikir kritis dan langkah menyelesaikan masalah polia, memperoleh kriteria tinggi. Sedangkan untuk subjek kategori kemampuan matematika sedang dan kategori kemampuan matematika rendah tidak memenuhi karakteristik situation dan clarity karena tidak mampu memberi faktor penting yang mempertimbangkan pada tahap pelaksanaan perencanaan dan tidak mampu memberikan penjelasan lanjut pada tahap mengevaluasi hasil penyelesaian, sehingga terdapat kesalahan saat overview. Subjek kategori kemampuan matematika sedang dan kategori kemampuan matematika rendah memperoleh kriteria rendah. Sedangkan untuk kemampuan berpikir kritis siswa, kemampuan matematika tinggi lebih baik dibanding kemampuan matematika sedang dan rendah dalam menyelesaikan soal open-ended pada materi program linear. Ya, berikut sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan keterbatasannya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.